Tetap dirimu waras boleh dijelas lebih sedikit, maksudnya apa sih? Ya sebenarnya gitu? karena mungkin banyak layer emosi yang terjadi di karakter Erwina sendiri gitu. Dan aku kan syuting tiap hari, dan salah satunya mungkin tantangan terbesarnya buat Erwina, buat Taskia sendiri juga. Syuting hari pertama itu malah waktu itu kita syuting ending scene duluan, dimana aku harus mencoba untuk meng-create scene-scene sebelum itu dengan imajinasi gitu. Tapi ya dengan bantuan director, produser, terus juga kru-kru yang lain gitu, kita bikin semoga itu menjadi tidak kelihatan kalau itu syuting hari pertama masih bingung-bingung gitu, padahal enggak. Dan ya itu layer emosi dari, maksudnya satu di sini kan juga karakterku punya anak, jadi kan harus ada apa ya, rasa-rasa yang mungkin belum aku pernah alami gitu. Jadinya aku mencari tahu dulu ketika punya anak, terus rasanya ketika bahagia karena anak tuh seperti apa, terus juga mungkin hubungan antara keluarga yang toksik ini seperti apa menghadapinya, dan ketemu partner-partner kerja itu kan juga beradaptasi lumayan gak gampang gitu. Nah itu tuh gimana awkwardnya pertama kali, apalagi itu pabrik yang menurut Erwina adalah pabrik pertama dia bekerja sebagai buruh yang sebesar itu, dan ada ketakutan yang menurutku itu susah banget untuk konsisten main di satu hari, bahkan kadang di satu hari yang sama aku kadang ada di sini terus tiba-tiba muncul ada di sini, aku harus balik lagi emosinya di yang pertama gitu. Itu susah sih. Sampai stres gitu misalnya, sampai tadi kewarasannya itu? Enggak sih, aku punya hiburan-hiburanku. Wow. Jadi aku ngerasa aku tidak lagi kenapa harus stres gitu kan. Ya itu ketika aku dipanggil ke set, dan mostly kita semuanya seperti itu, ketika kita berada di set kita menjadi karakter kita, tapi ketika kita keluar dari set kita sebisa mungkin tetap menjadi diri kita masing-masing gitu. Jadi itu sebenarnya apa ya, kayaknya menurutku untuk menjaga agar kita tetap waras sih main di karakter-karakter yang seperti ini. Tadi sebelum bilang kan ritualnya dibacain Al-Fatihah biar masuk, terus habis itu lepas. Tapi secara personal pasti kan ada ekspresi ataupun kayak adegan mungkin akan sama dengan horor sebelumnya. Untuk Taskia sendiri mungkin yang lain juga nonton film sebelumnya nggak, biar gue nggak mau sama kayak gini karena ini kan juga ceritanya beda, itu juga nggak sih? Jujur aku terkadang tuh memang sekeluarnya sih kayak gimana gitu. Kadang itu yang aku bilang magicnya ada di lokasi syuting bareng sama teman-teman, punya energi yang sangat membantu gitu. Kayak dulu kan aku pernah bilang aku nggak bisa teriak, aku merasa aku tidak pernah bisa teriak karena suaraku seret dan kadang takut ya nggak kayak perempuan gitu keluarnya gitu. Tapi udah tahan. Itu yang bener, itu ketakutanku, karena maksudnya di semua film horor kan cewek itu pasti teriaknya yang melengking gitu. Nah aku mencoba untuk bagaimana ya teriakan itu gitu, dan itu ke apa ya, aku bilang dulu itu kekuranganku gitu, tapi ternyata pas ada di set itu keluar dengan sendirinya gitu, teriakannya, rasa takutnya, dan kadang tuh malah terbawa sama si karakternya bukan ke Taskianya gitu. Karena kalau aku belum gue adepin sih langsung takut duluan gitu. Itu sih Sister. Rachel, kan ini film horor pertama Rachel ya. Ada pengalaman mistis yang dialami nggak sih Rachel? Kata muka kayak mistis. Janda. Alhamdulillah kalau aku sendiri sih nggak ada ya. Mungkin karena aku bukan tipe orang yang penakut banget, takut aja. Tapi yang menarik dari kita berdua nih, cewek-cewek bentukannya gini, beneran gini, dia lebih nggak penakut daripada aku. Aku yang lebih sangar bentukannya, penakutnya lebih mentok. Yang satu skeptis, pusing deh gue. Jadi kayak gue doang yang penakut total gitu. Tapi sempat khawatir ditemuin hal-hal mistisnya sih. Ya iya, walaupun aku nggak penakut, tapi aku percaya hal-hal goib sih. Jadi kadang kalau misalnya di set itu, mungkin kalau itu sepi ya serem ya, tapi untung ketawa kita lebih gede kali dari ketawa. Iya. Yang ketawa di sana, ketawa di sana. Untuk Muhammad kan kayaknya dari film pertama itu selalu dapat peran yang punya pengalaman, bahkan dekat sama orang-orang yang ngalamin itu. Itu sebenarnya suatu keberuntungan, selain memang kayak tadi selalu dibilang peran memilih aktornya sendiri. Itu suatu keberuntungan atau emang mau yang sama dengan sekitar juga? Ya takdir kan begitu kan caranya. Nggak apa ya,
Aku tuh selalu percaya gini loh, kayak apapun yang kita dapat dalam hidup ini, entah itu rezeki, orang-orang di sekitar kita, kita tuh kayak emang udah ada layak ada di situ gitu. Misalnya nih kayak aku lihat Rachel gitu kan, followernya kan paling banyak lah di antara yang kita di sini, kami ini. Kadang aku kayak mikir, pengen deh sebagai pemain gitu ya punya follower yang banyak juga, karena itu juga pasti bisa nge-boost karir kita juga menjadi lebih baik. Tapi di satu sisi aku juga percaya mungkin aku belum deserve untuk punya follower sebanyak itu. Jadi kayak apapun yang aku dapatkan, baik itu peran, hal-hal di luar film, itu kita layak dapat itu atau enggak gitu. Dan sama seperti kalau ngomongin soal Awang gitu, beban karakter yang kita lihat di Awang memang aku terkadang seneng ya ketika ditawarin main film gitu, ketika ditanya ini opsi, biasanya kan kayak ini opsi yang lain siapa nih yang bisa main Awang gitu. Aku sering dapet tawaran-tawaran tuh yang kayak produsernya pasti requestnya enggak, ini harus Muhammad Khan yang main. Aku suka ngerasa terapresiasi karena kayak oh berarti aku punya kualitas yang unik dan spesifik yang mungkin itu emang harus aku yang mainin karakter itu deh. Itu sih mungkin yang dan mungkin pertanyaan kayak gini bisa aku juga pengen tanya ke produser yang milih, maksudnya kayak Jadi apa kita sih Kak? saling tanya-tanya deh. Maksudnya apa sih yang kamu lihat, kenapa kayak waktu itu kamu bilang ini harus aku banget yang main gitu. Kayak aku penasaran.